Saya ke Pak Salahuddin Pakaya menanggapi topik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang terhormat para narasumber yang berada di tempat ini, teman-teman sekalian, senior saya Pak Isa Triputo. Terima kasih. Saya sempat kaget waktu diundang untuk jadi narasumber tentang RLPPD. Setelah saya buka aturan, baru sedikit saya paham. Semoga sedikit saya paham hari ini kita akan menemukan titik temunya. Setelah saya buka aturan, saya coba baca tulisannya Pak Yusran, dari atasnya masih normatif. Setelah masuk ke dalam konteks pemakzulan, saya melihat ada kekeliruan. Kita bedah dulu dari aturan pertama, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang banyak turunannya melahirkan peraturan pemerintah. Ada PP Nomor 12 2017, ada PP Nomor 13 2019, sehingga dalam PP Nomor 13 tersebut disebutkan dalam pasal 74 ada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2020 ya, kalau tidak salah, tahun nomor 18 2020 kalau saya tidak lupa. Nah, pointer atau poin yang sangat krusial di dalam peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut yaitu tentang RLPPD, ringkasan laporan pertanggungjawaban pemerintahan daerah. Nah, ini kan berjenjang. Ada kalau kabupaten kota melaporkan LPPD-nya ke gubernur, kalau gubernur melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri. Sanksinya juga turun ke bawah, terbalik. Kalau proses gubernur tidak melakukan LPPD, memberi laporan LPPD kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri memberikan sanksi. Kepala daerah, bupati tidak melaporkan kepada gubernur, gubernur memberikan sanksi. Aturan ini keluar sekitar tahun 2019-2020 baru dijabarkan dengan peraturan Menteri Dalam Negeri. Nah, muncul sanksi yang tertera di aturan tersebut, bahwa sanksi administrasi menyebutkan bahwa bila mana tidak melaporkan RLPPD atau ringkasan laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah disampaikan kepada masyarakat, ada sanksi yang diberikan oleh, yang memberikan sanksi adalah pemerintah provinsi, dalam hal ini gubernur. Nah, jangan kita mengatakan rakyat bahwa pemerintah kabupaten tidak memberikan laporan atau ringkasan laporan tersebut, terus dikatakan bahwa tidak melaksanakan kewajibannya. Sanksi dulu yang ditunggu. Apakah mereka tidak melaksanakan kewajiban? Tentu ada sanksi. Kita diatur oleh undang-undang, kita diatur oleh tata laksana peraturan pemerintahan. Sanksi dulu yang diberikan. 2020 tanggal 27 Maret. Tanggal 27 Maret berarti berlaku sudah 2 tahun laporan yang harus disampaikan, 2021-2022. Kita punya gubernur kemarin, punya gubernur di 2021 dan sampai dengan bulan Mei 2022 ada gubernur. Pertanyaannya, apakah memberikan sanksi kepada pemerintah daerah, dalam hal ini bupati ataupun wali kota yang tidak memberikan masukan? Ini kasuistik. Ini kita melihat, kita tidak bisa menyalahkan pemerintah daerah yang tidak melaksanakan kewajibannya, tidak membuat ringkasan. Nah, itu hal yang pertama yang saya coba sampaikan, bahwa normatifnya seperti itu. Yang kedua, kalau kita berbicara tentang pemakzulan, Undang-Undang Nomor 23 Pasal 78 ya, kalau saya tidak keliru, itu banyak syarat yang harus terpenuhi. RLPPD ini adalah syarat yang kecil yang dalam konteks administrasi, tidak masuk dalam konteks pemakzulan. Kenapa saya katakan tidak masuk dalam konteks pemakzulan?
yang melanggar ketentuan, kalau dalam tulisannya Pak Yusran, mohon maaf ya, mengatakan bahwa melanggar ketentuan perundang-undangan. Yang melanggar peraturan Mendagri apakah melanggar perundang-undangan? Kalau kita melihat tata urutan perundang-undangan dari Undang-Undang Dasar 45, ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, Perpres, peraturan presiden, Perda, provinsi, kabupaten, kota. Peraturan Mendagri tidak masuk dalam urutan tata peraturan perundang-undangan. Sehingga kita jangan mengklaim bahwa ini melanggar aturan perundang-undangan. Peraturan Menteri Dalam Negeri hanya memberikan sanksi. Itu konteks hukumnya, hanya memberikan sanksi administrasi. Nah, administrasi pun hanya diberikan dalam teguran tertulis. Bila mana 2 kali tidak melaksanakan, maka disekolahkan. Nah, sekarang apakah kita menyalahkan pemerintah daerah, kabupaten, kota? Tidak kan? Ada pemerintah di atasnya, gubernur. Dia melaksanakan kewajibannya? Tidak. Di 2021 kita punya gubernur. Di 2022 kita masih punya gubernur. Dia melaksanakan tidak kewajibannya untuk memberikan teguran tertulis? Tidak. Itu yang harus dikembalikan. Jangan kita berbicara sedikit tentang aturan yang melanggar ada sanksi administrasi, kita mengatakan ada pemakzulan. Keliru. Saya tidak membela teman-teman dari pemerintah kabupaten, kota ya. Tapi kita mendudukan pada aturan, pada normanya gitu loh. Jangan hanya pelanggaran administrasi, kecuali melakukan perbuatan tercela, melakukan perbuatan pidana, atau misalnya melakukan hal-hal yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Tetapi kita kembali ke atas, urutan perundang-undangan apa gitu loh. Peraturan Menteri Dalam Negeri itu turunan dari peraturan pemerintah. Nah, di situ disebutkan sanksi administrasi yang diberikan terhadap tidak melaporkan atau ringkasan laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Kita hidup bernegara, hidup di negara hukum. Jadi kita harus selalu melaksanakan ketentuan itu berdasarkan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang sah menurut negara kita. Jangan hanya karena imajinasi kita, karena keinginan kita membuat sebuah rangkaian kata-kata yang bisa menghasilkan bahwa mempengaruhi rakyat, bahwa katakan bahwa ini harus ada pemakzulan. Oh, saya keliru dong. Saya merasa ini keliru. Kenapa? Karena aturan pemakzulan itu kan tertera di pasal 78 sampai 80, beberapa aturan, beberapa item yang melanggar ketentuan perundang-undangan. Kenapa? RLPPD itu diterbitkan peraturan Menteri Dalam Negeri untuk menyelamatkan peraturan pemerintah, penjabaran dari peraturan pemerintah, karena ada sanksi di situ. Disekolahkan terakhir. Bila mana 2 kali tidak memberikan laporan, itu pun bila mana 2 kali sudah ditegur. Nah, pada faktanya hari ini kabupaten kota yang belum memberikan RLPPD tidak pernah ditegur oleh gubernur kok. Masa karena kesalahan gubernur kabupaten kota menjadi sasaran untuk dimakzulkan? Kan lucu, keliru. Kayak saya bincang-bincang tadi dengan sahabat saya, Pak Ustadz. Saya sampaikan bahwa kalau Pak Ustadz dalam hati ingin memakzulkan, maka saya akan menawarkan ini aturan yang real. Jangan sampai akan menabrak tembok. Karena kita berbicara aturan. Pemerintahan diatur dengan aturan. Teman-teman di DPRD juga diatur dengan aturan. Nah, sama dengan tadi kata teman saya bahwa biarlah Mahkamah Agung, rekan saya Pak Umar, biarlah Mahkamah Agung yang akan mengatakan bahwa menilai. Oh, tidak semudah itu. Bahwa segala sesuatu harus dinilai oleh Mahkamah Agung. Nanti dikatakan bahwa kok di daerah tidak ada yang paham aturan. Keliru dengan aturan. Jadi terakhir saya menyampaikan, kalau misalnya ada hal-hal yang keliru, ya kita kembalikan lagi pada aturan. Misalnya belum pernah melaporkan. Nah, mekanismenya sudah terlewatkan. Gubernur pada tahun 2021 tidak memberikan teguran tertulis.
Pada awal tahun 2022 gubernur tidak memberikan teguran tertulis. Kok kepala daerah kabupaten kota yang disalahkan? Kan ringkasan laporan pertanggungjawaban pemerintahan daerah. Ringkasan, bila mana Anda tidak melaporkan ini atau tidak mempublikasikan, maka Anda kami tegur. Kami beri surat peringatan. Bila dalam 2 kali 2021-2022 tidak mengindahkan lagi, maka kita sekolahkan. Nah, apakah seorang kepala daerah, misalnya bupati ya, Kabupaten Gorontalo, akan datang kepada gubernur, Pak, sekolahkan saya karena 2 kali saya tidak memberikan LPPD? Kan tidak diatur seperti itu. Jadi seperti itu, Bung Hadi, saya tidak melihat bahwa ada yang krusial dalam persoalan ini. Ini hanyalah kesalahan administrasi yang mungkin masih bisa diperbaiki dalam konteks karena ini aturan baru. Nah, apa yang dikatakan oleh Pak Yusran tadi bahwa peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemerintahan. Ada di situ sanksi, memang kewajiban-kewajiban yang disampaikan termasuk LPPD, tetapi berdasarkan rujukan aturan yang tidak melanggar ketentuan di atasnya. Tidak melanggar undang-undang. Ya. Jadi menurut saya tidak ada yang keliru dalam penerapan ini. Hanya memang ada perbaikan sedikit, ya, tetapi bukan disalahkan kepada pemerintah daerah dong, ke provinsinya dong. Harusnya ada pemerintah provinsi di sini. Sampaikan kenapa kemarin Anda tidak memberikan teguran, menerima peraturan Menteri Dalam Negeri 2020 sama-sama menerima, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi. Itu yang harus dilakukan. Ya, tidak terlalu jauh mengatakan bahwa kita berdasarkan tidak melakukan LPPD dianggap bahwa wajar untuk dimakzulkan. Saya kira keliru, sangat-sangat keliru, dan ini menyesatkan. Terima kasih. Baik. Nah, maksudnya perintah untuk mempublikasikan LPPD itu apakah hanya di Permendagri, tidak ada di undang-undang? Di dalam undang-undang tahun nomor 23 tahun 2014 itu penjabarannya di peraturan pemerintah, pelaksanaannya. Undang-undang itu sanksi-sanksi terhadap misalnya melanggar ketentuan seorang kepala daerah yang misalnya sebagai terdakwa, sebagai apa, semua yang diberhentikan. Pengangkatan dan pemberhentian, mengatur tentang pemerintahan daerah. Peraturan pemerintah yang diciptakan untuk melaksanakan apa yang ada di dalam undang-undang tersebut. Nah, dalam pasal 74 PP nomor 13 2019 itu, PP nomor 13 apa? 13 2019 itu pasal 74 tentang RLPPD itu disampaikan di dalam peraturan Mendagri nomor 18 2020. Nah, di peraturan Mendagri itu hanya sanksi administrasi. Di PP nomor 13 2019 tidak ada sanksi. Tapi perintahnya ada. Perintah itu diperintahkan kepada di pasal 74 diperintahkan pada peraturan Menteri Dalam Negeri, diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri. Nah, maksudnya di PP tidak ada perintah? Tidak ada perintah di peraturan pemerintah. Di undang-undang juga tidak ada? Tidak ada, saya sudah buka peraturan pemerintah. Saya bukanya di peraturan Mendagri nomor 18 tahun 2020. Hanya sanksi. Sekarang gini loh, Bung Hadi. Pemerintah kabupaten kota tidak mempublikasikan ringkasan LPPD. Nah, siapa yang memberi sanksi? Gubernur dong yang memberi sanksi. Nah, 2 tahun berjalan, apa yang dilakukan oleh gubernur? Dia berikan sanksi? Tidak kan? Ya, itu soal lain. Ya, yang kita artinya yang kena sanksi itu yang melanggar. Seorang kepala daerah di kabupaten kota dikatakan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan bila kena sanksi. Dia tidak dikenakan sanksi. 2021 dia tidak kena sanksi, 2022 dia tidak dikenakan sanksi. Apakah dikatakan bersalah? Apakah dikatakan keliru? Kan tidak. Tapi kalau tidak dikasih sanksi bukan berarti juga benar. Kita ikuti undang-undang. Kita ikuti aturan. Yang bersalah bila tidak melaporkan. Ya, tapi kalau tidak dikasih sanksi bukan berarti sudah benar juga kan? Jadi begini, coba kita luruskan kembali pada aturan. Bila
tidak seorang kepala daerah bila tidak memberikan laporan LPPD kepada pemerintah provinsi, kepada Mendagri melalui pemerintah provinsi, maka diberikan sanksi oleh gubernur. Ya. Nah sekarang gubernur memberikan sanksi tidak? Ya, sekarang tidak diberi sanksi. Nah artinya kalau tidak diberikan sanksi tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah. Kita berbicara tentang aturan. Kita berbicara tentang aturan. Sekarang begini, saya analogikan Bapak mencuri, tapi saya tidak beri sanksi. Apakah pencurian itu dibenarkan? Dalam konteks saya mencuri sesuatu barang, dan tapi Bapak tidak diberi mengatakan sanksi. sebagai seorang hakim, Bapak mengatakan bahwa saya tidak bersalah. Artinya saya tidak melaksanakan saya melaksanakan itu. Nah sekarang begini, kita menganggap bahwa ini sanksi administrasi. Sanksi administrasi itu terakhir sering bayar denda loh Pak. Bayar denda. Yang dibutuhkan, saya tertarik kan di dalam konteks pemakjulan. Ya. Yang berkategori pada pemakjulan. Pemakjulan itu melanggar ketentuan perundang-undangan. Peraturan Menteri Dalam Negeri bukan dalam urutan tata peraturan perundang-undangan. Peraturan Menteri Dalam Negeri tidak masuk. Yang masuk urutan perundang-undangan adalah Perda, kabupaten, kota, dan provinsi. Itu peraturan urutan undang-undang di negara kita. Jadi tidak ada sanksi apapun yang bisa diberikan kepada pemerintah daerah yang tidak melaksanakan itu konteksnya. Nah sekarang, sanksi apa yang akan disampaikan? Justru malah akan menganggap bahwa pemerintah menganggap bahwa merongrong pemerintahan yang sah. Itu makar loh. Makar terhadap pemerintahan yang sah. Mengganggu pemerintah yang sementara bekerja. Ini kan bahaya. Justru kalau kita mengganggu pemerintahan yang sah, maka kita akan kenakan sanksi merongrong pemerintahan yang sah. Saya tidak bela pemerintah, cuman hari ini saya mengatakan kita patuh pada aturan. Tidak ada orang yang tidak berbuat salah atau kekeliruan. Nah sekarang kita kan berdebat tentang bahwa ini persoalan tulisan ya, Pak Yusran. Dikatakan bahwa ini melanggar sehingga perlu ada pemakjulan. Kata kawan saya Pak Umar bahwa biarlah Mahkamah Agung yang menilai. Kita hidup bernegara, kita tahu aturan negara. Jadi kita dari dasarnya kita harus tahu bahwa ini tata kelola, ini aturan. Kalau semua dipaksakan bahwa biarlah Mahkamah Agung yang menilai, oh semua dong daerah akan seperti itu. DPRD akan sewenang-wenang untuk kita makjulkan, biarlah kita beri pendapat, biarlah Mahkamah Agung yang menilai. Kan sangat keliru, bertentangan. Ya, tapi itu jalur yang ditempuh sesuai peraturan. Jadi tidak bisa disebut juga merongrong pemerintahan. Karena misalkan DPR mau menguji pemakjulannya kan ke Mahkamah Agung, itu sah. Berdasarkan kesalahan. Ya, kalau menurut mereka itu sah, maka diujinya di Mahkamah Agung. Berdasarkan kesalahan yang dilakukan. Hari ini pemerintah misalnya Kabupaten Gorontalo, kita fokus kepada Kabupaten Gorontalo, tidak melaporkan ringkasan laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Nah, ada enggak kesalahan di situ? Ya, salah, tidak melaporkan. Tidak melaporkan. Mempublis. Nah, tidak melaporkan itu sebelum dilakukan itu, adakah pemerintah provinsi sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri memberikan teguran? Tidak ada kan? Kita berbicara aturan. Nah, sekarang pemerintah provinsi tidak melakukan teguran, tidak memberikan surat kepada pemerintah Kabupaten Gorontalo bahwa Anda tidak pernah melaksanakan ini. Jadi kalau tidak ditegur sudah benar yang dilakukan. Iya, kita akan menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo adalah benar. Karena apa? Karena hari ini mereka tidak mendapatkan sanksi administrasi. Kalau kita hanya dengan imajinasi kita bahwa mereka bersalah, bahwa mereka keliru, artinya kita sudah menghakimi sendiri tanpa kita melihat aturan. Kenapa aturan? Ya demo gubernurnya dong. Gubernur yang lama maksud saya. Sampaikan kenapa Anda tidak melakukan ini. Anda tidak pernah memberikan teguran. Ini aturan yang sangat kecil loh. Tapi menjadi perhatian orang. Nah makanya saya berpikir gini. Coba kita melihat bahwa apakah langkah yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten, misalnya Kabupaten Gorontalo benar. Saya menganggap bahwa benar. Siapa yang mengatakan bahwa yang dilakukan salah? Ya kalau dia salah berarti dia kena sanksi lah. Hari ini sampai dengan hari detik ini dia tidak pernah kena sanksi. Sehingga apa yang mereka lakukan benar gitu loh.
Baik. Saya kira mungkin itu Ya. yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.